Zen King berkolaborasi dengan Xiahou coba memprovokasi tim Mu Chen. Tang Meier dan kelompoknya ditahan Zen King menggunakan pohon anggur yang dapat mengikat. Tidak hanya mengikat, tanaman itu juga menguras energi spiritual mereka. Untungnya Luoli dan Mu Chen yang sebelumnya terikat dapat melepaskan diri. Hanya saja, Mu Chen harus menghadapi Xiahou sendiri sementara Luoli menahan anggota lain dari Sein Academy. Lanjut yuk ceritanya. Star Disc Art. Saat suara dingin Xiahou bergema di seluruh aula raksasa, semua orang bisa merasakan energi spiritual yang tak terlukiskan dengan kuat memancar keluar mirip dengan gunung berapi meletus dari tubuhnya. Ketika ini terjadi, badai yang dihasilkan dari propagasi energi spiritual dengan gila melolong melintasi aula raksasa. Melangkah di udara, tangan Xiahou bergerak ketika dia membentuk segel tangan yang aneh, dengan matanya penuh dengan niat dingin. Sejumlah besar energi spiritual menggila di belakang punggungnya saat 3 pusaran raksasa secara bertahap terbentuk, dengan cahaya berbintang yang tampaknya memancar dari dalam. Ketika energi spiritual mengalir deras, dalam rentang selusin napas pendek, mereka telah berubah menjadi 3 bintang besar yang mempesona kira-kira panjangnya 100 meter. Ketika ketiga bintang itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, energi spiritual yang tak terbatas memancar dari mereka. Sejalan dengan paku cahaya yang menutupi keseluruhan bintang-bintang, mereka secara bertahap tampak agak jahat. Ketika ketiga bintang itu sepenuhnya terkondensasi dari energi spiritual, fluktuasi energi spiritual yang merajalela memancar keluar, membawa suara gemuruh ketika energi spiritual bertabrakan dengan udara di sekitarnya. Di dalam aula raksasa, Tang Meier, Zhou Yuan dan yang lainnya terkejut saat mereka menyaksikan tontonan di depan mereka. Fluktuasi energi spiritual yang memancar dari 3 bintang menyebabkan mereka merasakan aroma kematian yang berbahaya. Jelas, Xiahou sudah mulai menggunakan gerakan membunuh yang sebenarnya, jelas ingin mengakhiri pertarungan ini di sini dan sekarang. Haha, benar-benar layak bagi putra suci Akademi Spiritual Sein. Petik 2. Melihat ketiga bintang itu, mata Zen King sedikit menyipit, sebelum tertawa dengan suara rendah. Melihat langkah yang dilepaskan Xiahou, sepotong keseriusan muncul di dalam hatinya. Jika dia benar-benar bersilang tangan melawan Xiahou, dia kemungkinan besar akan dipaksa kembali oleh serangan ini sampai harus mundur sementara. Xiahou ini benar-benar hebat. Itu sebabnya dia bisa menjadi salah satu dari 4 putra suci dari Akademi Spiritual Sein. Sepertinya bocah ini berada di dunia yang bermasalah. Sekarang, dia akan mengerti persis bagaimana menakutkannya seorang pakar bencana energi spiritual ketika dia serius. Petik 2. Zen King berbicara dengan senyum acuh tak acuh, sambil melotot ke arah Luoli. Pada saat ini, yang terakhir mengangkat matanya yang indah untuk melihat ke arah Xiahou di udara saat alisnya sedikit berkerut. Tampaknya dia merasa khawatir, karena keganasan tiba-tiba hadir dalam gerakan Xiahou. Di bawah tatapan penuh perhatian dari semua orang yang hadir di aula raksasa, mata Mu Chen tampak serius saat dia melihat tontonan di depannya. Pada saat berikutnya, perlahan mengepalkan tangannya, cahaya kilat hitam dengan cepat menyinari seluruh tubuhnya saat 4 rune petir di dadanya tumbuh semakin bersinar. Pada saat yang sama, dia telah memanggil batas-batas fisik dewa petirnya. Jelas, dia juga merasakan bahaya yang ada dalam gerakan Xiahou. Sekarang, bahkan jika kamu ingin merasa menyesal, tidak ada kesempatan tersisa untuk kamu, kata Xiahou sambil menatap dengan dingin pada Mu Chen, senyum yang ada di sudut mulutnya menjadi semakin jahat. Perlahan-lahan mengangkat tangannya, dia menunjuk ke arah ruang di depan Mu Chen, matanya sekarang penuh dengan niat dingin yang tajam. Seni keturunan bintang, Triple Heaven Shattering Stars. Saat suara Xiahou yang penuh dengan pembunuhan terdengar dari tenggorokannya, 3 bintang raksasa di belakang punggungnya langsung meledak dengan sinar kecemerlangan yang menyilaukan. Detik berikutnya, 3 bintang telah menembak secara berurutan. Tampak seperti sinar, cahaya, mereka turun dari langit, langsung menyelimuti sosok Mu Chen. Bang, bang, udara di wilayah ini benar-benar hancur berkeping-keping saat ini, menyebabkan gelombang tekanan melonjak ke segala arah. Melihat dengan sungguh-sungguh pada 3 bintang yang melesat ke arahnya, Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Detik berikutnya, cahaya kilat hitam bersinar di telapak tangannya, sebelum dia mengirim telapak tangan menepuk. Petir tangan Tuhan, energi spiritual tanpa batas tersapu, dengan cahaya kilat hitam diiringi. Ketika mereka berderak dan berkilau,
mereka berubah menjadi tangan raksasa yang terbuat dari kilat. Ditutupi dengan pola kilat, tangan raksasa itu dengan kasar menepuk-nepuk 3 bintang yang masuk. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain, mengirimkan gejolak yang menakutkan. Detik berikutnya, celah yang lebih besar pecah di tanah, menunjukkan kekuatan destruktif yang sangat mencengangkan yang terkandung dalam dua serangan. Meretih. Kedua energi itu saling bertabrakan, dengan gila-gilaan mencoba untuk saling menikam. Mengambil tontonan di depannya, seringai mencibir di sudut mulut Xiahou sebagai perubahan segel tangannya terjadi. Ledakan bintang. Bang! Tiba-tiba, sebuah bintang meledak terpisah, dengan gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan dihasilkan darinya, mendorong tangan kilat raksasa kembali, bahkan menyebabkan pola kilat pada permukaan tangan raksasa tampak agak redup. Bang! Namun bintang lain meledak terpisah, dengan retakan mulai muncul di permukaan tangan raksasa. Kamu sudah selesai. Cemoohan di wajah Xiahou tumbuh semakin kaya. Dengan tawa dingin, segel tangannya berubah, menyebabkan bintang ketiga meledak pada saat ini. Bang! Ketika gelombang kejut energi spiritual menyapu, tangan Dewa Petir akhirnya tidak dapat menahan dampak lagi. Saat energi spiritualnya menyebar, ia mulai runtuh sepenuhnya. Selanjutnya, sementara itu runtuh, seberkas cahaya yang tersisa masih menembus, bepergian dengan kecepatan kilat dan menabrak tubuh Mu Chen sebelum dia bisa melakukan penghindaran. Bang! Tubuh Mu Chen langsung menembak ke belakang, menabrak salah satu pilar raksasa di aula raksasa. Bahkan dengan bahan khusus yang digunakan dalam konstruksinya, lekukan raksasa muncul di pilar raksasa. Setelah melihat ini, wajah Tang Meier dan yang lainnya langsung berubah. Mengamati gumpalan debu yang telah naik, Xiahou mencibir, sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahkah kamu mengalami apa artinya menaksir terlalu tinggi kemampuan kamu?" Dalam gumpalan debu, sesosok-sosok melepaskan dirinya dari pilar raksasa. Melemparkan kepalanya, dia menyeka noda darah di sudut mulutnya. Dengan sedikit kerutan muncul di dahinya, dia melihat ke arah Xiahou dan menjawab dengan senyum tipis. Memang sangat menyakitkan. Namun, mengapa kamu membuat ekspresi seolah-olah kamu sudah menang? Petik 2. Melihat kedinginan ke arah Mu Chen, sementara yang terakhir mengusap darah di sudut mulutnya, keterkejutan dan keheranan muncul dalam hati Xiahou. Awalnya, dia berasumsi bahwa langkahnya ini akan cukup dalam menyelesaikan Mu Chen. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa itu hanya akan mengakibatkan cedera. Tubuh kedagingan orang itu sebenarnya sekuat itu sampai tingkat tertentu. Maestar Discen Art adalah seni spiritual dewa tingkat tinggi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu hanya memiliki kekuatan seperti itu? Kata Xiahou dengan tawa mengejek. Karena kamu bisa menahan serangkaian serangan, aku akan membiarkanmu melihat dengan tepat betapa menakutkan seni spiritual dewa tingkat tinggi itu. Saat suaranya terdengar, semua orang melihat energi spiritual yang tak terbatas dengan cepat mengembun di belakang punggung Xiahou sekali lagi. Namun, pusaran energi spiritual yang terbentuk sebenarnya telah mencapai jumlah 9. 9 pusaran energi spiritual berputar dengan gila ketika badai mulai muncul seperti tornado yang menimbulkan kekacauan di aula raksasa. Tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai memancar di dalam aula raksasa. Tekanan ini bahkan menyebabkan wajah Zen King sedikit berubah. Meregangkan tubuhnya, energi spiritual mengalir melintasi permukaan. Bahkan dia dipaksa untuk mengaktifkan energi spiritualnya untuk bertahan melawan tekanan yang masuk. Xiahou ini sebenarnya menyembunyikan kartu yang begitu tangguh di tangannya. Petik 2. Hati Zen King dipenuhi dengan kehikmatan. Beruntung dia tidak merobek wajah Xiahou sambil terbenam dalam sukacita. Jika tidak, seandainya Xiahou mengaktifkan gerakan pembunuhannya ini, tanpa menggunakan beberapa kartu khusus miliknya, Zen King akan sangat tertekan untuk memiliki peluang kemenangan. Saat tekanan energi spiritual yang menakutkan berdesir di seluruh aula raksasa, murid-murid seperti kaca Luo Li fokus pada Mu Chen, dengan cengkeraman tangannya yang seperti giok menggenggam Luo Shen Sword yang sedikit meningkat. Jelas, dia juga merasa bahwa langkah pembunuhan dari Xiahou ini tidak bisa diremehkan sama sekali. Dengan sedikit memutar pandangannya, dia akhirnya mengistirahatkan pandangannya pada sosok pemuda yang ramping. Pada saat ini, jubahnya berkibar-kibar, karena tekanan yang diberikan oleh energi spiritual Xiahou. Namun, sosoknya masih tampak tegak lurus, seperti tombak yang menembus batas-batas surga.
9 pusaran raksasa energi spiritual raksasa dengan cepat terbentuk, sebelum berubah menjadi 9 bintang yang muncul di belakang Xiahou. Pada saat ini, warna pucat muncul di wajahnya. Bahkan dengan dia melewati bencana energi spiritualnya, langkah seperti itu memiliki konsumsi besar untuk kekuatannya. Namun, terlepas dari wajahnya yang pucat, tatapan Xiahou masih tampak sangat bersemangat dan jahat. Seringai muncul saat dia melihat ke arah Mu Chen, yang dengan pahit menahan tekanan yang datang darinya. Pada saat ini, dia tampaknya bisa melihat betapa menyedihkannya yang terakhir itu, yang tampak seperti anjing liar. Kali ini benar-benar akhir. Petik 2. Xiahou menjilat bibirnya dengan haus darah, sebelum dengan marah menunjuk ke arah ruang di depannya. Detik berikutnya, suaranya, penuh dengan niat membunuh dingin bersuara terdengar, Star Discern Art, 9 Sun Piercing Stars. Bang! Seluruh aula raksasa tampak bergetar ketika 9 bintang meledak secara eksplosif. Saling menjalin satu sama lain, mereka menembus udara, turun dari langit dengan kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan. Serangan seperti itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata, menakutkan. Di bawah rentetan ini, bahkan wajah para ahli yang telah mencoba bencana energi spiritual mereka seperti Tang Meier dan Zhou Yuan kewalahan dengan kejutan. Kekuatan Xiahou tampaknya telah melampaui harapan mereka. Kekuatan Holy Academy of Saints Spiritual benar-benar sedemikian rupa. Mungkinkah Mu Chen benar-benar menanggung serangan sedemikian rupa? Tatapan semua orang menatap sosok pemuda di udara saat mereka menahan napas dalam diam. Petik 2. Di bawah semua tatapan yang mendekatinya, tiba-tiba, Mu Chen menghembuskan napas panjang udara putih. Pada saat ini, tiba-tiba dia perlahan menutup matanya. Sementara ini terjadi, segel tangan yang agak kuno dan aneh mulai terbentuk. Saat segel ini muncul, cahaya kilat hitam mulai menari dengan tenang dan melengkung dari ujung jarinya. Masih menyala gas, iya. Melihat tindakan ini dari Mu Chen, Xiahou segera mencibir. Seolah dia percaya bahwa Mu Chen masih bisa memiliki kartu yang tersisa yang bisa membantunya bertahan dari serangan yang mengerikan. Gemuruh. Namun, tepat saat Xiahou mencibir, tiba-tiba, suara gemuruh rendah bergemuruh terdengar di aula raksasa. Gemuruh-gemuruh ini berisi sepotong kekuasaan langit. Mereka tampaknya tidak hanya diciptakan oleh kondensasi energi spiritual, tetapi memiliki energi menakutkan yang lahir dari langit dan bumi. Tiba-tiba, semua orang di aula raksasa merasakan sesuatu, menyebabkan mereka segera mengangkat kepala mereka, yang langsung menyebabkan murid mereka berkontraksi dengan keras. Xiahou juga mengangkat kepalanya, yang segera menyebabkan cibiran dingin di wajahnya perlahan membeku. Itu karena kemunculan tiba-tiba awan badai tebal yang muncul tiba-tiba di langit di atas kepalanya. Awan badai itu tidak terbentuk dari energi spiritual, tetapi lahir dari langit dan bumi. Terlebih lagi, lampu kilat hitam kental-kental di dalam mereka, sambil memancarkan fluktuasi destruktif. Pada saat ini, mata Mu Chen yang tertutup rapat terbuka lebar. Pada saat ini, jari-jarinya yang ramping terbungkus dalam cahaya petir mulai perlahan-lahan mengukir ke bawah, sementara suara bergumam pelan bergema di dalam aula raksasa. Tampak membawa kekuatan langit dan bumi, mereka mengguncang hati semua orang yang hadir. Teknik pengontrol petir, Lightning Smite, Bang! Ketika suara rendah dan dalam membawa kekuatan langit dan bumi, sementara bergema di aula raksasa, gemuruh semakin bersinar ketika awan badai hitam mengembun bersama di langit aula raksasa dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya kilat hitam bersinar di dalamnya, muncul mirip dengan naga petir hitam melingkari tubuhnya yang raksasa. Tontonan di depan mata mereka tidak diragukan lagi menyebabkan ekspresi semua orang berubah dengan kasar. Pada saat ini, bahkan Zen King kewalahan karena terkejut ketika dia melihat ke arah awan badai hitam di udara. Kekuatan langit dan bumi yang memancar dari mereka telah menyebabkan energi spiritual di dalam diri setiap orang menunjukkan tanda-tanda menggigil. Ini membuat mereka mengerti bahwa energi petir yang hadir dalam awan badai ini tidak sesederhana yang dikomposisikan dari energi spiritual. Itu adalah energi kilat yang benar-benar lahir dari langit dan bumi. Kecemerlangan yang datang dari kekuatan langit dan bumi ini adalah sesuatu yang orang-orang dari level mereka sama sekali tidak dapat memanggil keluar. Wajah tampan Mu Chen ditutupi dengan ekspresi khusyuk saat jari-jarinya yang ramping tergesa-gesa gemetar, sementara sinar samar kilat terang bersinar di ujung jarinya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengeksekusi teknik pengendalian petir, sejak dia mempelajarinya dari naga Laut Utara.
Secara umum, teknik ilahi sangat sulit untuk dipupuk. Terlebih lagi, teknik pengendalian petir ini sangat luar biasa. Bahkan setelah beberapa bulan menganalisis dan belajar, Mu Chen hanya memahami beberapa sedotan pemahaman di dalamnya. Namun, untungnya ia memiliki keuntungan yang tidak dimiliki orang biasa, yaitu ia telah mengembangkan fisik dewa petirnya. Setelah mengalami penempaan dari begitu banyak baut dari Divine Black Lightning, ia dapat merasakan beberapa respons yang akrab dari energi petir dari langit dan bumi. Itu sebenarnya karena dia mengandalkan ini bahwa dia menjadi dapat menampilkan teknik pengendali petir pada saat ini. Gemuruh. Awan badai hitam melonjak dan bergejolak ketika energi kilat hitam cepat mengembun, samar-samar mengungkapkan prestise mereka yang luar biasa. Di bawah mereka, 9 sinar cahaya yang dibentuk oleh 9 bintang itu kemudian tiba. Bang! Ekspresi Mu Chen berubah serius saat segel tangannya tiba-tiba berubah, sebelum awan badai hitam mulai berkontraksi. Detik berikutnya, retakan guntur yang menyebabkan kulit kepala orang menjadi mati rasa bergemuruh di seluruh aula raksasa. Segera, aula raksasa mulai bergetar mirip menderita gempa bumi. Faktanya, energi spiritual yang ada di dunia mulai berpencar secara berurutan, tampaknya tidak mampu menahan kekuatan langit dan bumi. Semua orang mengangkat kepala, hanya untuk melihat awan badai terbelah sebagai sambaran petir hitam raksasa sepanjang sekitar 100 meter mengiringi gemuruh raksasa. Mirip dengan naga petir memamerkan taring dan cakarnya, itu turun, dengan gemuruh-gemuruh melolong saat bepergian. Saat itu terjadi, celah panjang bahkan diukir melalui ruang, meninggalkan bau hangus di udara. Baut petir hitam menembus dunia dengan tampaknya tidak ada yang bisa menghalangi itu. Ini adalah kekuatan yang menghancurkan apapun di jalurnya. Meskipun sambaran petir ini tidak sama menakutkannya dengan petir hitam ilahi yang telah muncul selama kesusahan 9 neter saat itu, fluktuasi destruktif yang memancar darinya cukup untuk menyebabkan orang merasa sangat ketakutan. Saat petir hitam turun, cahaya petir menyinari seluruh aula raksasa, menerangi wajah Xiahou pada saat yang sama. Pada saat ini, wajah yang terakhir tampak dingin dan jahat, jelas terlihat sangat ketakutan di bawah cahaya petir. Bepergian dengan kecepatan yang sangat cepat, sambaran petir hitam sepertinya hanya membutuhkan sekejap untuk menembus ruang. Pada akhirnya, di bawah tatapan penuh perhatian yang datang dari sekitarnya, itu menabrak 9 balok cahaya bintang sebelum mereka bisa menabrak Mu Chen. Ledakan. Pada saat kedua serangan bertabrakan, kecemerlangan cahaya mata yang tajam memancar keluar, menyebabkan mata semua orang menyempit kesakitan. Pada saat berikutnya, mereka semua merasakan gelombang kejut yang tak terlukiskan merebak di aula raksasa. Bang! Bang! Celah dan celah terus memanjang dan menyebar ke seluruh permukaan aula raksasa. Terlepas dari bahan khusus yang digunakan dalam konstruksinya, kelompok itu masih tidak dapat menahan gelombang kejut petir yang sangat merajalela. Faktanya, pilar raksasa yang dekat dengan epicentrum tumbukan memiliki celah di seluruh permukaannya yang runtuh. Pada saat ini, tanaman merambat yang telah menyelimuti seluruh aula raksasa itu berubah menjadi debu dalam cahaya-cahaya petir. Kekuatan destruktif yang begitu menakutkan menyebabkan semua orang yang hadir di dalam aula raksasa menjadi benar-benar tercengang. Mereti. Di epicentrum gelombang kejut, dua energi menakutkan saling melemahkan. Namun, saat cahaya kilat hitam berkilau, itu jelas berada di atas angin. Ketertinggalan Divine Black Lightning bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diblokir. Setelah semua, bahkan 9 neter kemudian hampir gagal untuk melewati kesengsaraan ilahinya 2 kali karena petir hitam ilahi. Meskipun Divine Black Lightning Mu Chen telah memanggil tidak dapat dibandingkan dengan yang dihadapi oleh Nine Nether dalam kesengsaraannya, perbedaan antara Xiahou dan Nine Nether juga sama terlalu besar. Melihat ke arah energi petir yang telah di atas angin, wajah Xiahou menjadi pucat. Menatap jahat ke arah Mu Chen, dia segera mengganti segel tangannya dan dengan suara meraung, 9 bintang ledakan. Bang! Bang! Setelah raungan ledakannya, 9 bintang tampak meledak pada saat yang sama, menyebabkan energi menakutkan untuk langsung menyapu. Namun, saat gelombang kejut energi ini memancar keluar, sinar kecemerlangan memancar dari dalam murid hitam Mu Chen saat ia mengulurkan jari rampingnya dan memberikan titik lembut ke arah ruang di depannya. Istirahat. Tidak ada yang aneh, hanya satu kata. Namun, itu dipenuhi dengan sombong yang tak tertandingi. Suara mendesing. Dengan satu kata, petir hitam ilahi langsung berkobar sebagai cahaya petir hitam berkilauan, bergegas seperti naga marah pada akhirnya.
Saat cahaya kilat melesat, energi menakutkan dari ledakan 9 bintang. Tiba-tiba dihancurkan dan dimusnahkan. Tidak mungkin. Wajah Xiaohou langsung berubah pucat pasi saat dia melolong kaget. Jelas, Divine Black Lightning telah di atas angin dan telah menekan lawannya. Bang! Saat Xiaohou meraung, bayangan acuh tak acuh muncul di mata Mu Chen saat dia melambaikan tangannya. Detik berikutnya, semua orang yang hadir di aula raksasa melihat Divine Black Lightning menenggelamkan 9 bintang. Berubah menjadi sinar petir, itu menghancurkan ruang terpisah sebelum membungkus Xiaohou dalam sikap yang tidak dapat dihindari. Akhirnya, emosi ketakutan dan ketakutan memancar dari mata yang terakhir ketika dia merasakan aroma kematian datang dari sambaran hitam kilat. Aku mengakui kekalahan. Dia berteriak kaget dan ngeri, dengan suaranya menjadi lebih nyaring dan menusuk telinga. Namun, menghadapi tangisannya, warna ketidakpedulian masih tergantung di wajah Mu Chen. Jelas, dia tidak akan menunjukkan jenis grasi berlebih pada saat-saat seperti itu. Dia telah memanggil kekuatannya sepenuhnya untuk menampilkan teknik pengendali petir, yang mengakibatkan konsumsi kekuatannya yang sangat besar. Jika dia tidak mendapat imbalan apapun, dia akan sangat kesulitan untuk menemukan peluang bagus lain seperti ini untuk berurusan dengan Xiaohou. Bagaimanapun, yang terakhir itu bukan anak kucing yang tidak berdaya. Dengan kultivasinya di bencana energi spiritual, dia lebih dari cukup untuk membawa masalah bagi Mu Chen di masa depan, jika dia tidak ditangani sekarang. Bang! Karena itu, dia tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan dan kelembutan hati. Dengan pikiran, baut Divine Black Lightning menghantam tubuh Xiaohou tanpa sedikit pun keraguan. Ledakan. Pada saat Divine Lightning hitam mendarat di tubuh Xiaohou, semua orang bisa mendengar suara rendah dan mematikan kulit kepala. Detik berikutnya, energi spiritual pertahanan di sekitar tubuh Xiaohou benar-benar runtuh, sebelum ditembak dengan sedih seperti layang-layang dengan tali yang putus. Saat darah menyembur darinya, tubuhnya menyeret panjang 1000 meter di dalam aula raksasa, sebelum membanting pilar raksasa. Ledakan. Retakan meluas melintasi pilar raksasa saat ia mulai bergetar, tampak seolah-olah hendak runtuh. Darah mengalir dari tubuh Xiaohou saat dia meluncur dari pilar raksasa, dengan semua tulang di tubuhnya tampaknya telah hancur berantakan. Saat potongan-potongan batu menekan tubuhnya, mencekiknya, auranya semakin lemah. Jelas, dia dikirim ke titik dekat dengan kematian oleh luka parah yang dideritanya. Suara-suara gemuruh di aula raksasa secara bertahap terhenti. Pada saat berikutnya, kesunyian yang mematikan tergantung di aula raksasa. Gas penuh dengan perasaan padat kewalahan dengan shock melihat ke arah sosok seperti mayat berdarah. Siapa yang akan menduga bahwa Xiaohou, yang telah memperoleh keunggulan absolut sebelumnya akan benar-benar menjadi seperti itu. Mata Tang Meier, Zhou Yuan dan yang lainnya terbuka lebar saat mereka dengan kosong melihat ke arah pemandangan di depan mereka. Pada saat berikutnya, setelah sedikit mengalihkan pandangan mereka dengan napas tertahan, mereka melihat ke arah tubuh pemuda yang tampak sedikit pucat. Dia sebenarnya mengalahkan Xiaohou. Itu adalah seorang ahli yang telah melewati bencana energi spiritualnya. Sementara Mu Chen hanya dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Orang aneh ini, pada akhirnya, Tang Meier dan yang lainnya hanya bisa mendesah dengan lembut di hati mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya dapat sepenuhnya memahami mengapa Mu Chen bisa menjadi kapten kelompok ini dari Akademi Spiritual Surga Utara, bahkan dengan seseorang yang sekuat Luo Li tidak menunjukkan perbedaan pendapat tentang ini. Ternyata pemuda ini, yang kekuatannya tampak tidak biasa, benar-benar memiliki kecakapan tempur yang menakutkan yang menyebabkan orang dipenuhi dengan ketakutan. Di alam semesta ini, tidak ada kekurangan orang yang mampu bertarung di atas bidang kultivasi mereka. Namun, ada beberapa yang aneh di antara para jenius itu. Setelah melihat tontonan yang telah terbentang di depan mereka, Mu Chen ini mungkin menjadi anggota liga itu. Saat Tang Meier dan yang lainnya menghela nafas dengan kekaguman yang tak tertandingi, semua warna terkuras dari wajah-wajah kelompok dari Akademi Spiritual Saint karena mereka melihat ke arah Xiaohou, yang pingsan karena cedera parah. Mereka masih agak tidak dapat mempercayai kenyataan brutal yang telah terjadi di depan mata mereka. Bayangan kegelapan dan ketidakpastian muncul di mata Zhen King saat dia melihat ke arah Xiaohou yang dikalahkan. Melihat ke arah sosok Mu Chen, ada perasaan tebal ketakutan dan kehati-hatian muncul di matanya. Pada saat ini, dia akhirnya mulai memperlakukan Mu Chen sebagai lawan yang benar-benar dapat menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri.
Namun, sebaliknya, Mu Chen tidak peduli terhadap semua tatapan yang mendekatinya. Menutup mulutnya untuk memberikan batuk, warna pucat muncul di wajahnya yang tampan. Pada akhirnya, menjadi teknik ilahi, meskipun teknik pengendalian petir memiliki kekuatan dan kekuatan yang ekstrim, ia juga memiliki konsumsi energi yang ekstrim. Menurut perkiraan Mu Chen, dia akan sangat kesulitan untuk mengaktifkannya sekali lagi. Langkah seperti itu hanya bisa ditampilkan dengan benar oleh para ahli ranah sovereign, namun itu dilaksanakan olehnya hari ini. Sungguh, kekuatan yang dimilikinya tidak mengecewakannya. Melihat acuh tak acuh terhadap Xiahou yang tidak sadar, Mu Chen menarik tangannya, menyebabkan kekuatan hisap meletus dari itu. Saat batu yang hancur mulai terbang, sinar kecemerlangan melesat dari dada Xiahou, sebelum mendarat di tangan Mu Chen. Ini adalah plakat akademi dari Akademi Saint Spiritual. Memotret sekilas ke plakat akademi, alis Mu Chen langsung melonjak karena sebenarnya ada 4.200 poin pada plakat akademi ini. Selanjutnya, mereka berada di peringkat ketujuh pada peringkat yang tercantum di dalamnya. Jumlah ini tampaknya 2 atau 3 kali lebih banyak dari poin Mu Chen. Mencengkeram plakat akademi, Mu Chen merenung dalam-dalam sejenak, sebelum mengambil miliknya sendiri, dan merebut setengah poin dan mentransfernya ke plaknya. Saat sinar kecemerlangan bersinar, jumlah yang ada di plakat Akademi Mu Chen langsung naik menjadi 3007. Saat jumlah ini secara drastis melonjak, plakat Akademi di tangan Mu Chen diselimuti kecemerlangan yang mempesona, sementara kelompok Xiahou dengan cepat menghilang dari peringkat yang terdaftar. Pada saat berikutnya, sebuah kelompok baru berbaris satu demi satu dengan kecepatan yang mencengangkan, sebelum akhirnya berhenti di tempat ke-9. Turnamen Akademi Spiritual Hebat. Tempat ke-9, Akademi Spiritual Northern Heavens. Kapten, Mu Chen. Melihat ke arah plakat akademi di tangannya yang menyala, Mu Chen tersenyum tipis ketika kelompoknya telah memasuki top 16. Dengan cara ini, berita tentang dirinya akan ditemukan oleh semua kelompok, dengan Jisuan ada di antara mereka. Perlahan mengepalkan plakat akademi di tangannya, bayangan dingin terkondensasi dalam murid hitam Mu Chen. Jisuan, ketika kamu melihat nama yang akrab ini, bagaimana perasaan kamu? Dendam. Di pegunungan tandus, 5 sosok berdiri tegak di puncak yang menjulang, menghadap ke angin. Meskipun angin kencang tak menentu hadir di sekitar mereka, 5 sosok ini seperti batu-batu besar, tidak bergerak dalam angin. Bahkan pakaian mereka tetap diam dan tidak terpengaruh oleh angin. Di antara mereka berlima, pemimpin kelompok itu bersandar pada sebuah batu besar. Dia melirik malas ke arah pegunungan yang jauh, di mana fluktuasi energi spiritual merajalela secara sporadis meledak. Mengenakan jubah putih, sosok pemimpin ini memiliki tubuh ramping. Tampak sangat tampan, senyum hangat menggantung dari sudut mulutnya, memberinya kesan ramah dan ramah ketika rambut hitamnya lembut tertiup angin. Meskipun 4 lainnya di belakangnya bukan orang biasa juga, di sebelahnya, mereka jelas redup dibandingkan. Penampilan dan sikapnya benar-benar menonjol dari kerumunan. Dia adalah Jisuan dari Akademi Saint Spiritual. Di belakang Jisuan, seorang pemuda berambut emas terkekeh saat dia menatap pegunungan yang jauh. Kapten, pertarungan itu tampaknya hampir berakhir. 12 tim yang tersisa memiliki kekuatan yang layak, dan aku menghitung setidaknya 12 yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Petik 2. Mendengar ini, Jisuan mengangguk sambil tertawa, 12 tim, lagi makan besar, kan? Aku bertanya-tanya apakah ini akan menjadi terlalu berat bagi kita. Petik 2. Dengan kapten di sekitar, bahkan para ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka akan menghindari kita. Setiap tim yang tidak meminta untuk dihancurkan, jawab rekan satu tim lainnya, yang tubuhnya tebal dan kokoh, dengan tawa langsung. Banyak bekas luka berlari di wajahnya, memberinya aura setan dan jahat. Air tenang menghanyutkan. Ada banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi di turnamen akademi spiritual besar ini. Jika kamu terlalu percaya diri, kamu mungkin menderita kekalahan karena kelalaian. Jisuan sedikit tersenyum, menatap ke kejauhan dengan tatapan muskil di matanya. Rupanya, ada banyak akademi spiritual yang diam-diam meminta bantuan para jenius dan keajaiban dari klan besar dan berpengaruh untuk turnamen spiritual besar kali ini. Sementara banyak dari mereka belum mengungkapkan diri mereka, karena turnamen berlangsung, para ahli tersembunyi ini secara alami akan mengungkapkan diri mereka sendiri. Hanya dengan demikianlah akan terjadi perkelahian yang benar-benar menakutkan.
Petik 2. Bahkan jika kita mengabaikan semua ahli itu, masih ada tim dari 4 akademi spiritual hebat lainnya. Tim-tim itu tidak akan kalah dengan kita, dan kita belum pernah bertemu mereka. Bukankah kita sudah benar-benar ditekan oleh Akademi Spiritual Myriad Phoenix, Wen Qingxuan? Petik 2. Setelah mendengar nama Wen Qingxuan, 4 di belakang Jisuan mengenakan ekspresi cemberut di wajah mereka. Sejak awal turnamen Akademi Spiritual besar, tim Wen Qingxuan telah merebut posisi teratas dengan sikap sombong. Terlepas dari kenyataan bahwa leaderboard saat ini mungkin tidak secara akurat mencerminkan klasemen akhir, kemampuan mereka untuk memegang posisi pole adalah bukti kemampuan mereka. Rumor mengatakan bahwa Wen Qingxuan adalah kecantikan yang dikirim surga. Tertawa, salah satu pemuda menjawab, dia berpartisipasi dalam jalan spiritual bersama kamu, kan? Dengan pesona dan kecerdasan kamu, apakah kamu tidak mampu menaklukkan burung Phoenix yang bangga ini? Petik 2. Jisuan dengan acuh tak acuh mengangkat bahu. Dia adalah salah satu wanita paling menakutkan dari jalan spiritual, lebih jauh lagi, kecantikan dan penampilan gagah tidak berpengaruh padanya. Petik 2. Pemuda berambut emas menempel pada kata-kata Jisuan, bertanya, tunggu, ada gadis lain yang kamu takuti. Siapa? Sebenarnya ada seseorang yang sebanding dengan Wen Qingxuan. Petik 2. Tenggelam dalam pikirannya, senyum di wajah Jisuan memudar. Menatap ke kejauhan, pandangan gelap melintas melewati matanya. Satu lagi, namanya Luoli. Dia tidak kalah dari Wen Qingxuan dengan cara apapun, hanya saja kepribadiannya berbeda dari Wen Qingxuan, dan dia kurang peduli tentang memperebutkan peringkat. Dia masih bisa mengingatnya dengan jelas. Mengenakan rok hitam, membawa pedang panjang, rambut seperti sungai perak, dan sepasang mata jernih, sejernih kaca. Dia sangat menyilaukan, sehingga seseorang akan mabuk hanya dengan melihatnya. Jika Wen Qingxuan adalah Phoenix yang bangga dan terhormat yang membungkuk kepada siapapun, Luoli adalah lotus hitam tunggal di perut lembah yang dalam. Kecantikannya yang menakjubkan hanya mekar di depan orang yang ia bayangkan. Kemampuan bawaannya sama sekali tidak kalah dengan Wen Qingxuan. Jika dia menginginkannya, dia bahkan bisa diterangi seperti Wen Qingxuan di pusat perhatian. Namun, dia hanya berdiri diam di samping pria itu. Tatapan yang masih dia tuju pada semua orang hanya akan menunjukkan jejak kehangatan dan kelembutan ketika dia menatap orang itu. Tampilan kelembutan yang langka itu bisa memacu banyak pria untuk memindahkan gunung. Perlahan mengepalkan tinjunya, jarinya mencungkil batu besar di sebelahnya seolah itu hanya mentega. Tatapannya berubah dingin ketika matanya terkulai. Luoli menghirup napas dalam-dalam, Jisuan menutup matanya. Sebelum dia menjadi musuh bebuyutan Mu Chen, dia benar-benar pernah bertemu Luoli sekali. Pada saat itu, Luoli dikejar dan diserang oleh lawan yang kejam, namun yang dia lakukan hanyalah mengawasi situasi dari jauh. Dia tahu bahwa membantu orang lain di jalan spiritual adalah tindakan bodoh, dan tidak menjadi orang yang baik hati untuk memulai. Dia tidak akan mengambil risiko keselamatannya untuk menyelamatkan orang lain tanpa alasan yang baik. Karena itu, dia hanya berdiri di samping dan memperhatikan. Dia memperhatikan ketika sebuah anak panah melesat keluar dari hutan dan menusuk ke bahunya dengan semburan darah segar. Saat dia terhuyung-huyung dari dampaknya, dia mendongak, dan menemukan Jisuan sedang menonton dari jauh. Ketika tatapan mereka bertemu, dan meskipun situasinya genting, tatapannya yang tenang dan jelas tidak pernah goyah, dia juga tidak mengirim permohonan bantuan. Dia hanya berbalik dan bergegas ke hutan, menghilang seperti bayangan, meninggalkan Jisuan yang terkejut di belakang. Dia tidak pernah melihatnya lagi. Setelah pertemuan mereka berikutnya, setengah tahun telah berlalu. Dia telah menemukan seorang teman, seorang pemuda langsing dengan penampilan dan mata gagah sedalam langit malam. Kali ini, dia memperhatikan bahwa dia sedikit berubah. Gadis yang akan mempertahankan ekspresi tenang dalam menghadapi kematian, sekarang dengan lembut tersenyum ketika dia melirik pemuda di sampingnya. Senyum lembut itu begitu indah, membuat hatinya bergetar dan bergetar. Dia harus mengakui bahwa benih kecemburuan ditanamkan di dalam hatinya saat itu juga. Jika dia sebelumnya mengambil tindakan, dia mungkin yang berdiri di sampingnya. Apa yang dia gagal sadari adalah bahwa setelah menyelamatkan hidup Luoli, Mu Chen telah diburu olehnya selama 6 bulan. Dalam pengejaran selama 6 bulan itu, mereka telah melalui neraka dan kembali. Hari demi hari, pemuda itu telah mengajarinya banyak pelajaran berharga, hanya untuk menerima rentetan serangan sebagai balasannya, meninggalkannya tanpa pilihan selain terus mundur.
Dan dengan setiap pelarian yang berhasil, mata tenang itu mulai menunjukkan irama emosi dari dalam dirinya, dan seringkali, sudut mulutnya akan membentuk senyum lembut. Pengejaran berlangsung selama setengah tahun, sebelum Luoli melihat berbagai metode licik Mu Chen dan akhirnya memegang pedangnya di tenggorokannya. Dia tertawa getir, hanya untuk menerima senyum manis sebagai tanggapan. Jisuan tidak akan pernah mengetahui tentang ini, dan karena peristiwa berikutnya, akan memulai perseteruan dengan Mu Chen, dan melalui banyak upaya pada kehidupan masing-masing, menjadi saingan pahit. Banyak yang mungkin percaya bahwa persaingan mereka akan dimulai cepat atau lambat. Bagaimanapun, keduanya luar biasa, dan dengan kepribadian Jisuan, dia tidak akan dapat menerima orang lain yang sama-sama berbakat yang menempati area yang sama dengannya, dan dengan demikian konflik mereka tidak terhindarkan. Jisuan, dirinya sendiri, tidak menyangkal alasan ini, tetapi para pengamat tidak akan menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya, ada alasan lain. Dia ingin meronta-ronta Mu Chen, agar gadis yang menggerakkan hatinya melihat bahwa dia adalah liga di atas Mu Chen. Namun, saat konflik di antara mereka meningkat, Jisuan mulai menganggap Mu Chen sebagai ancaman nyata. Dengan pertumbuhannya yang mengejutkan, Jisuan tidak lagi memiliki jaminan mencegah Mu Chen dari menjadi sosok paling mempesona di jalan spiritual. Oleh karena itu, dia harus menghilangkan Mu Chen. Menggunakan metode licik, ia akhirnya berhasil, mengakibatkan Mu Chen diusir dari jalan spiritual. Namun, pada hari Mu Chen memulai bencana darah dan diusir dari jalan spiritual, Jisuan memperhatikan Luoli telah mengawasinya dari puncak yang jauh. Mata indah yang dulu pernah kehilangan dirinya kini mengarahkan tatapan dingin tepat ke arahnya, memberikan niat membunuh yang kuat. Setelah dia berbalik dan pergi, dia menghilang, dan pertemuan mereka berikutnya adalah akhir dari jalan spiritual. Dia telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah terbesar dari jalan spiritual, dengan gila mengirim serangan demi serangan ke arahnya. Dalam pertarungan sengit itu, kedua belah pihak menderita luka-luka serius. Dan meskipun mengalami cedera berat, tatapan sedingin esnya tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Satu-satunya alasan bagiku untuk tidak membunuhmu di mana kamu berdiri, adalah bahwa Mu Chen akan menunjukkan kepadamu apa arti kekalahan sesungguhnya. Di mata aku, kamu tidak akan pernah mencapai levelnya. Petik 2. Ini adalah percakapan aktual pertama mereka, namun dia mengucapkan kata-kata seperti itu, menyebabkan Jisuan yang biasanya tabah mengamuk di dalam hatinya. Bang! Dengan pukulan keras, batu besar di sampingnya meledak menjadi awan debu yang menutupi langit. Pada saat itu, ekspresi jahat hadir di wajahnya yang tampan sebagai energi spiritual yang menakutkan menyapu, menyebarkan angin kencang kekerasan di sekelilingnya. Di belakangnya, rekan satu timnya menatap kaget ketika Jisuan sejenak kehilangan kendali atas emosinya. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan sisi Jisuan ini. Setelah meninju batu, Jisuan mengambil napas dalam-dalam, akhirnya berhasil menenangkan diri. Mengepalkan tangannya, aura jahat muncul di matanya. Luoli, karena kamu sangat memikirkan dia, aku akan menghancurkannya tepat di depan matamu, dan aku ingin dia mati dengan kematian yang mengerikan. Melihat ekspresinya saat ini, rekan satu timnya terkejut. Tepat ketika mereka akan berbicara, plak akademi mereka tiba-tiba mengeluarkan kilatan cahaya yang terang. Mereka buru-buru melihat ke atas, sebelum ekspresi mereka berubah dan mereka menjerit ketakutan. Tim Xiahou telah menghilang dari peringkat. Petik 2. Sebenarnya ada tim dari Akademi Spiritual Surga Utara di papan peringkat. Setelah mendengar ini, Jisuan menyipitkan matanya. Dengan lambaian tangan, Akademi plakatnya muncul, dan pandangannya jatuh pada nama tim yang baru saja menerobos masuk ke papan peringkat. Turnamen Akademi Spiritual Hebat, tempat ke-9, Akademi Spiritual Northern Heavens. Kapten, Mu Chen, bertarget. Suasana di puncak gunung sepertinya membeku pada saat ini. Jisuan menembakkan tatapan mematikan ke arah nama tajam yang ada di Akademi Plakue, senyum ramah di wajahnya benar-benar terhapus. Mengulurkan jarinya, ekspresi tanpa emosi muncul di wajahnya saat dia mengusap nama itu. Meskipun dia belum mengatakan sepatah kata pun, setiap orang dari 4 orang di belakangnya bisa merasakan gelombang niat membunuh yang memancar dari tubuh mantan. Di antara mereka, pemuda dengan nama Mu Feng samar-samar tahu tentang dendam dan keluhan antara Jisuan dan Mu Chen. Mengangkat bahu, dia berkata sambil tersenyum, sepertinya musuhmu telah muncul. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Jisuan memberikan jawaban yang acuh tak acuh.
kamu tidak tahu apakah dia yang sekarang memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjadi musuhku. Petik 2. Kelompok Xiahou telah menghilang dari top 16, kata seorang pemuda berambut emas sambil mengerutkan dahinya. Dan kelompok ini dari Akademi Spiritual Surga Utara telah kebetulan bergegas masuk pada saat yang sama. Petik 2. Berbicara sampai di sini, ekspresi jelas terkejut dan takjub melintas di matanya saat dia terus berbicara. Mungkinkah kelompok Xiahou menderita kekalahan di tangan kelompok ini dari Akademi Spiritual Surga Utara? Itu tidak mungkin, kan? Kelompok Xiahou sangat kuat, dengan dirinya sendiri, menjadi seseorang yang telah berhasil melewati kesengsaraan energi spiritualnya. Meskipun ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di turnamen akademi spiritual besar ini, seharusnya tidak ada banyak orang yang bisa mengalahkan mereka dengan mudah, kata pemuda bertubuh kekar seperti beruang dengan kerutan berkerut. Menggelengkan kepalanya, Jisuan berkata dengan nada acuh tak acuh, tidak perlu membuat tebakan lagi. Xiahou dan kelompoknya benar-benar telah dikalahkan oleh kelompok Mu Chen. Tidak bisakah kamu melihat bahwa tidak ada indikasi arah lokasi mereka lagi? Ini berarti mereka seharusnya memasukkan beberapa sisa. Melihat ke seberang, Mu Feng dan yang lainnya melihat bahwa itu benar, kelompok Mu Chen dan Xiahou sama sekali tidak memiliki indikasi arah mereka sama sekali. Hehe, kelompok orang yang sial itu. Mereka benar-benar telah kehilangan muka semua saat ini karena benar-benar menderita kekalahan di tangan Akademi Spiritual Surga Utara, kata pemuda berambut emas itu sambil melemparkan mulutnya ke samping dan tertawa mengejek. Meskipun mereka semua berasal dari Saint Spiritual Academy, mereka tidak dianggap bersahabat dalam akademi itu sendiri. Sebaliknya, ada banyak perselisihan internal. Oleh karena itu, ia secara alami terguncang dalam kebahagiaan atas kemalangan Xiahou menabrak masalah seperti itu. Melihat Jisuan yang terlihat acuh tak acuh, Mu Feng tersenyum ketika berkata, apakah kita perlu menemukan mereka sekarang? Aku percaya bahwa mereka tidak akan bersembunyi di sisa untuk keseluruhan turnamen. Selama mereka keluar, kita harus bisa menemukan arah mereka. Petik 2. Menggosokkan plakat akademi di tangannya, Jisuan tanpa perasaan melihat nama yang ada di sana. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, tidak perlu. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, kita akhirnya akan bertemu dengannya. Jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan sampai saat itu, dia tidak akan memiliki kualifikasi bagi aku untuk mengingatnya. Petik 2. Mendengar itu, Mu Feng mengangguk. Sampai sekarang, mereka benar-benar tidak perlu membuang waktu mengkhawatirkan kelompok Mu Chen. Waktu sudah habis. Bersiaplah untuk bergerak. Ingat, jangan biarkan satu pun. Petik 2. Jisuan melihat ke arah kedalaman gunung, di mana fluktuasi energi spiritual merajalela yang memancar dari telah tumbuh lebih lemah sedikit. Dari kelihatannya, hasilnya secara bertahap terbentuk dalam pertempuran yang terjadi di sana. Karena itu, dia mengatakan itu dengan nada acuh tak acuh, sambil memberi lambaian tangannya. Suara mendesing. Saat tangannya jatuh, keempat sosok di belakangnya sudah menembak dengan kecepatan kilat. Membawa energi spiritual yang padat dan tak terbatas, mereka muncul seperti badai, menyapu pegunungan yang mirip dengan badai yang tak terkendali. Melihat punggung mereka, Jisuan sedikit menoleh. Untuk melihat ke arah jauh ke utara, rasa dingin yang tajam memancar dari matanya. Mu Chen, kau harus bekerja keras untuk maju. Begitu kamu berjalan di depan aku akan membiarkan kamu memahami dengan tepat seberapa besar perbedaan antara kamu dan aku. Kali ini, aku pasti akan membiarkanmu diasingkan ke hukuman abadi. Tiba-tiba mengepalkan tangannya, Jisuan mengambil langkah berat ke depan. Dengan suara keras, dia berubah menjadi sinar cahaya, bergegas menuju langit. Detik berikutnya, dia telah menembak di depan 4 angka, memamerkan kecepatan cepat dan lenturnya. Ketika dia menembak, getaran intens bergetar dari puncak gunung ketika celah raksasa meluas dengan cepat. Detik berikutnya, mereka telah menyebar dan menutupi seluruh puncak. Saat suara gemuruh terdengar, batu-batu raksasa berguling ke bawah, sebelum tiba-tiba, seluruh puncak gunung runtuh, mengirimkan gumpalan debu menyebar ke seberang cakrawala. Ketika Jisuan dan kelompoknya mulai bergerak, di daerah yang sangat jauh dari mereka, ada sesuatu yang tampak seperti titik pertemuan. Di dalam lembah gunung itu, ada ratusan ribu kelompok yang berkumpul di sana, telah menyelesaikan berbagai macam pertukaran dan perdagangan. Ada aturan tak terucapkan hadir di sini, yaitu bahwa tidak mungkin ada perkelahian di tempat ini. Jika tidak,
itu akan menghasilkan respons bermusuhan dari semua orang di sini. Jelas, ada suara di lembah gunung ini. Namun, tatapan banyak kelompok secara tidak jelas terfokus pada wilayah yang lebih tinggi dari lembah gunung. Hadir di tebing, ada siluet yang sangat mempesona. Siluet ini tampak sangat ramping, dengan baju besi berwarna keemasan menutupi sosoknya yang indah dan menggairahkan, dengan jelas dan menyeluruh menonjolkan lekuk-lekuknya yang menggerakkan jiwa. Di bawah kemeja pertempurannya adalah sepasang kaki panjang dan ramping yang berkilau dengan kilau seperti batu giok, menyebabkan mata orang yang tak terhitung jumlahnya merasa sedikit tidak dapat memutuskan di mana menempatkan tatapan mereka. Semburan rambut hitam jatuh dari kepalanya, mendarat di bahu lurusnya. Menyilangkan tangan seperti batu giok di hadapannya, itu menyebabkan dadanya yang menggerakkan menjadi lebih menarik, dengan beberapa orang diam-diam menelan air liur mereka sebagai tanggapan terhadap pemandangan di depan mereka. Namun, meskipun sosok cantik itu telah menyebabkan hati banyak orang memompa dan menumbuk, tidak ada orang yang terlalu berani dalam tatapan mereka, dengan ketakutan bahkan hadir di mata beberapa orang. Itu karena gadis muda di depan mata mereka dipanggil Wen Qingxuan. Kapten tim peringkat pertama di peringkat poin dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Meskipun sosoknya yang cantik tampak lembut dan anggun, semua orang tahu betapa banyak kekuatan menakutkan yang terkandung di bawah tubuh yang indah dan memikat itu. Namun, pada saat ini, gadis muda yang telah menjadi titik fokus benar-benar mengabaikan tatapan yang meluncur dari lembah gunung ketika tanda-tanda pemikiran mendalam muncul di matanya yang indah ketika dia melihat ke arah plakat akademi di tangannya. Lebih tepatnya, dia menatap grup yang baru saja masuk ke 16 besar. Akademi Spiritual Surga Utara Muchen. Mata indah Wen Qingxuan perlahan menyipit, dengan gerakan kecilnya ini menyebabkan dia memiliki pesona dan daya tarik dunia lain. Bencana darah jalan spiritual itu dipenuhi dengan minat, Wen Qingxuan tersenyum tipis. Meskipun dia tidak menabrak Muchen ketika mereka berada di jalan spiritual, dia telah mendengar kisah-kisah bencana darah. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Muchen ini sepertinya bersama dengan Luoli. Karena dia adalah kapten dari kelompok itu, Luoli juga harus berada dalam kelompok itu, kan? Gumam Wen Qingxuan saat dia mengetuk. Dagunya yang putih salju, matanya yang indah berbinar-binar sementara kegembiraan muncul di wajahnya yang cantik. Kapten, target kami berikutnya adalah kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara. Suara-suara yang menyenangkan terdengar dari dua gadis muda yang hadir di belakang Wen Qingxuan. Kedua gadis muda ini mengenakan jubah kehijauan gelap, dengan penampilan manis dan menggetarkan jiwa mereka secara tak terduga tampak persis mirip satu sama lain. Jelas, mereka adalah sepasang kembar identik. Melihat warna kegembiraan yang jarang terlihat hadir di wajah cantik Wen Qingxuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Sambil tertawa, Wen Qingxuan mengangguk dan menjawab, "Piner, Lir. Menatap grup ini untukku, bukan. Setelah arah untuk lokasi mereka muncul, kami akan segera pergi untuk menemukan mereka." Petik 2. Saling bertukar pandang dengan satu sama lain, kedua gadis muda itu bertanya dengan ragu, apakah ini tidak akan menunda rencana kita? Menghabiskan banyak pemikiran untuk satu kelompok tampaknya tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat Wen Qingxuan sebelumnya. Menjulurkan kepalanya, Wen Qingxuan mengulurkan jari-jarinya yang seperti batu giok yang ramping dan mengangkat dagu yang indah dari dua gadis muda sebelum menjawab dengan senyum memikat. Tidak ada rencana yang lebih penting dibandingkan dengan dia. Petik 2. Mendengar itu, gadis-gadis muda dengan nama Piner dan Lir dengan patuh mengangguk kepala mereka. Dengan sedikit mengangkat wajahnya yang cantik untuk melihat tempat di kejauhan, Wen Qingxuan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, sebelum mengepalkan. Pada saat berikutnya, senyum manis muncul di wajahnya, senyum memikat itu seolah-olah mencuri semua kemegahan siang hari di lembah gunung ini, dengan banyak orang memancarkan suara menelan yang tak terkendali dari tenggorokan mereka sebagai tanggapan. Phoenix yang mulia dan sombong di depan mata mereka benar-benar telah menyebabkan hati orang-orang melompat dan berdegup kencang. Meskipun semua orang tahu bahwa tidak diragukan lagi akan lebih sulit untuk melampaui langit daripada menaklukkan Phoenix ini, inilah yang dilakukan manusia. Semakin sulit diperoleh di tangan seseorang, semakin hati seseorang akan gatal. Tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari lembah gunung akhirnya menarik perhatian Wen Qingxuan. Menggigil samar menggoyangkan bulu matanya yang panjang dan ramping saat dia menyapu matanya yang indah. Melihat tatapannya melesat,
menggigil segera mengguncang hati beberapa orang di lembah gunung saat mereka buru-buru menghindari tatapan mereka. Terlepas dari betapa memikat dan menggerakkan jiwa gadis muda ini, mereka sangat jelas tentang kekuatan menakutkan yang dimiliki oleh yang terakhir. Gadis ini benar-benar beraroma. Petik 2. Namun, tampak jelas bahwa tidak semua orang telah menghindari tatapannya, karena tatapan dari satu kelompok di pinggiran lembah gunung masih nampak seperti biasa. Kelompok ini memiliki kekuatan yang cukup besar, dan meskipun kapten mereka belum berhasil melewati meskipun bencana energi spiritualnya, ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Tang Meier dan Zhou Yuan. Adapun 4 anggota kelompok lainnya, ada 2 ahli bencana tubuh daging. Barisan ini sebenarnya tidak lebih lemah dari grup manapun dari 5 akademi besar. Namun, meskipun barisan mereka sangat tirani, beberapa kelompok di sekitarnya masih melemparkan tatapan menyedihkan pada mereka, sebelum diam-diam mundur. Di puncak gunung, mata indah Wen Qingxuan sekarang terkunci ke mereka. Detik berikutnya, senyum memikat segera muncul di wajahnya. Memberikan tawa manis, suara mempesona langsung terdengar. Oh benarkah? Tubuh kapten membeku, jelas tidak mengharapkan kata-katanya didengar oleh Wen Qingxuan karena dia mengatakannya dengan tingkat suara yang sangat lembut. Detik berikutnya, sambil tertawa kering, sosoknya segera mundur dengan eksplosif, dengan 4 anggota lain dari kelompoknya mengikuti di belakang. Setelah melihat ini, senyum yang kaya masih ada di wajah Wen Qingxuan. Detik berikutnya, energi spiritual tak terbatas melangkah keluar, samar-samar berubah menjadi apa yang tampak seperti sepasang sayap Phoenix bersinar indah dan raksasa. Desir, dengan kepakan sayap Phoenix, sosoknya menghilang seperti hantu. Bang! Pada saat sosoknya menghilang, energi spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyapu di kejauhan ketika 5 sosok yang telah menembak di sana sebelumnya secara tak terduga menyemburkan darah saat dikirim terbang kembali. Wajah mereka kewalahan karena kaget, mereka terus menatap ruang di depan mereka. Suara mendesing. Seperti hantu, Wen Qingxuan muncul tanpa kata di depan kapten itu. Mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dia segera meraih leher yang terakhir. Melihat wajah terkejut dan penuh ketakutan, senyum mempesona melengkung dari bibirnya yang menggoda. Detik berikutnya, dia mengirim tepukan ke arah dada yang terakhir, mengirimnya menabrak lembah gunung di bawah, sebelum terbang menjauh. Aku akan memberimu semua poin yang dia miliki. Petik 2. Saat dia melayang ke kejauhan, suara yang terdengar manis dipenuhi tawa terdengar dari kejauhan. Di puncak lembah gunung, 4 sosok cantik juga telah berubah menjadi sinar cahaya, melesat ke kejauhan saat mereka mengejar sosok yang memikat jiwa. Di dalam lembah gunung, tatapan penuh dengan kerinduan dan keengganan melesat ke arah sosok-sosok cantik di kejauhan. Semua orang baru sadar setelah beberapa saat, sebelum melemparkan tatapan niat buruk ke arah Kapten Sial yang menderita luka serius akibat satu tepukan oleh Wen Qingxuan. Penjaga ilahi dari kayu. Karena pertempuran besar yang terjadi di sini, interior aula raksasa telah berubah menjadi tumpukan berantakan. Perlahan turun dari langit, wajah Mu Chen muncul sedikit pucat. Namun, murid-murid hitamnya masih membanjiri niat dingin saat dia menyapu pandangannya. Menghadapi tatapannya, bahkan ekspresi Zen King sedikit membeku, sementara bayangan ketakutan muncul di kedalaman matanya. Langkah Mu Chen sebelumnya telah mengalahkan Xia Hou dan menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan. Dia tahu bahwa jika langkah itu menuju ke arahnya, akhir hidupnya tidak akan lebih baik daripada Xia Hou dengan cara apapun. 4 anggota yang tersisa dari kelompok Akademi Spiritual Sein melotot dengan kejutan dan kemarahan yang tak ada habisnya pada Mu Chen. Melihat Xia Hou, yang tidak sadarkan diri karena cedera serius, tatapan mereka menjadi sangat beku ketika mereka melihat sekali lagi pada Mu Chen. Meskipun mereka sangat ingin mengambil tindakan pada saat ini, mereka semua menemukan bahwa mereka bahkan tidak bisa menggerakkan kaki mereka 1 inci ke depan, karena perasaan takut dan takut yang tebal telah menyatu dalam hati mereka. Guncangan Mu Chen telah menyebabkan mereka karena pertarungan sebelumnya terlalu besar. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xia Hou, yang budidayanya telah mencapai ranah setelah melewati kesusahan energi spiritualnya, akan benar-benar menderita kekalahan yang menyedihkan di tangan Mu Chen, yang kultivasinya hanya di ranah tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Sementara masih terjebak di dalam tanaman merambat, Tang Meier, Zhou Yuan dan yang lainnya tampak terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Hanya setelah beberapa saat mereka menghirup udara dingin dan mendapatkan kembali akal sehat mereka. Menekan keterkejutan dan keheranan di hati mereka,
mereka melihat dengan rasa ingin tahu yang tak tertandingi pada Mu Chen. Hasil seperti itu jelas telah melampaui semua harapan mereka. Meskipun mereka tidak pernah meremehkan Mu Chen sejak awal, terlepas dari itu, Xia Hou telah berhasil melewati kesengsaraan energi spiritualnya. Dibandingkan dengan yang terakhir, benar-benar ada perbedaan besar. Perbedaan seperti itu tidak bisa dengan mudah ditutupi. Namun, Mu Chen telah membiarkan mereka mengalami adegan seperti keajaiban. Menyapu tatapannya di aula raksasa, visi Mu Chen berbaris dengan Luo Li, dengan wajah cantik yang indah dan seperti porselen mengungkapkan senyum samar. Mu Chen tidak membiarkan kegigihannya yang pahit sia-sia. Dengan Xia Hou dilumpuhkan dan digulingkan, situasi di depan mata mereka harus dibalik sekarang. Haha, kamu benar-benar tangguh. Petik 2. Tawa gelap terdengar dari Zen King, perlahan bergema di dalam aula raksasa. Pening kepalanya, Mu Chen meletakkan pandangannya pada Zen King, sebelum beberapa kerutan mulai muncul di dahinya. Itu karena dia tidak dapat menemukan jejak kejutan atau gugup hadir di wajah yang terakhir. Itu sebabnya kamu bisa menjadi kapten kelompokmu. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya, kata Zen King dengan senyum tipis. Menggenggam pedang panjangnya, Luo Li berdiri, sementara kilau dingin muncul di dalam matanya yang jernih dan indah saat dia memelototi Zen King. Meskipun satu-satunya orang yang mampu mengambil tindakan adalah dia dan Mu Chen, jika itu benar-benar bertengkar, Zen King dan kelompoknya mungkin memiliki sedikit keuntungan. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat mengubah situasi setelah mengalahkan Xia Hou? Menyapu pandangannya ke arah Mu Chen dan Luo Li, Zen King memberikan ejekan geli, sementara tatapan cemoohan menyembur dari matanya. Aku akui bahwa pedang ilahi kamu adalah pencegahan besar. Namun, jangan perlakukan aku sebagai orang cacat. Apakah kamu berpikir bahwa aku benar-benar akan duduk di sini seperti orang idiot dan diam-diam menunggu kamu untuk berurusan dengan Xia Hou sebelum berurusan dengan aku? Petik 2. Oh, jika tidak, mendengar kata-kata Zen King, Mu Chen tersenyum tipis. Namun, energi spiritual dalam tubuhnya sudah mulai beredar sekali lagi. Pertarungan besar-besaran yang ia lakukan dengan Xia Hou telah mengakibatkan konsumsi sedikit energinya, yang menyebabkannya untuk sementara tidak dapat menggunakan langkah yang kuat seperti teknik pengontrol petir. Namun, tanpa Xia Hou, kecakapan tempur pihak Zen King jelas telah sangat berkurang. Namun, senyum di wajah Zen King tampak agak aneh dan aneh. Berdiri di samping Mu Chen, Luo Li dengan erat menggenggam pedang Luo Shen, sementara cahaya dingin muncul di matanya saat dia mengunci pandangannya ke Zen King. Dengan nafas yang tertahan, Tang Meier dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka. Jelas, mereka juga merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan reaksi Zen King terhadap perubahan situasi. Menghadapi kombinasi Mu Chen dan Luo Li, Zen King ini secara tak terduga menunjukkan sedikit pun rasa takut atau ketakutan. Terlebih lagi, dia tampaknya sangat percaya diri, tampaknya memiliki jaminan mutlak dalam menekan Mu Chen dan Luo Li. Namun, terlepas dari ketakutan dan kekhawatiran yang ada di hati mereka, terjebak oleh tanaman merambat, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berharap bahwa Mu Chen dan Luo Li benar-benar akan berurusan dengan Zen King. Kemudian, mereka akan dapat sepenuhnya menghapus tanaman merambat yang menahan mereka. Suara mendesing. Setelah memfokuskan pandangan mereka, sosok Luo Li yang penuh kasih telah melesat ke depan di detik berikutnya, sementara pedang aura yang sangat kuat keluar. Mengiris udara di jalurnya, itu menebas lurus ke bawah menuju kepala Zen King. Dengan tepukan telapak tangannya di tanah, tubuh Zen King dengan eksplosif maju. Saat sebuah getaran menggigil di lengan bajunya, sinar hitam memancar keluar. Tampil seperti lok kayu hitam besar yang layu, ia berhadapan langsung dengan sword aura yang ganas. Ledakan, sebuah suara yang sangat besar terdengar ketika batang kayu yang layu itu hancur berantakan, mengirimkan serpihan kayu yang berterbangan ke segala arah. Namun, sinar hitam dari kecemerlangan menyembur dari dalam, bertahan melawan sword aura. Berkibar kembali dalam retret, 4 anggota di belakang Zen King mengunci tatapan dingin mereka pada Mu Chen dan Luo Li. Energi spiritual tanpa batas memancar di dalam aula raksasa saat mereka bersiap untuk mengambil tindakan pada saat itu juga. Kalian semua benar-benar terburu nafsu. Dengan goyangan lengan bajunya, sinar hitam memancar dari dalam. Menatap Mu Chen dan Luo Li, bayangan mengerikan menyembur dari matanya saat dia mencibir. Kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku tidak bergerak ketika kalian berurusan dengan Xia Hou, kan? Sekarang,
Aku akan memberitahu kamu bahwa itu karena aku perlu waktu. Sekarang, waktunya habis. Petik 2. Senyum di sudut mulutnya berubah menjadi kasar. Selanjutnya, ini seharusnya saatnya kamu berjuang dalam keputusasaan. Ketika suaranya terdengar, tangannya tiba-tiba datang bersama untuk membentuk segel tangan yang rumit. Di belakangnya, 4 anggota kelompoknya juga membentuk segel tangan yang serupa. Detik berikutnya, energi spiritual kehitaman-kehitaman menyapu tubuh mereka seperti banjir. Menembak langsung ke udara di dalam aula raksasa, mereka menembak dengan kecepatan kilat, sebelum membanting lurus ke patung kayu kehijauan raksasa di sudut aula raksasa. Bang! Saat suara dentuman terdengar, sinar kecemerlangan menyilaukan meletus dari patung kayu kehijauan raksasa. Detik berikutnya, pola kompleks muncul di permukaan-permukaan raksasa. Pada saat yang sama, fluktuasi yang sangat mengerikan terpancar darinya. Melihat ini, mata Mu Chen dan Luo Li sedikit menyipit. Mengepalkan pedangnya, pedang aura melolong darinya, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat itu dipotong lurus ke bawah menuju Zen King dan kelompoknya. Ledakan. Melihat ini, Zen King memberikan senyum dingin sebagai tanggapan. Menginjak kakinya, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya meledak secara eksplosif. Berubah menjadi perisai, itu memblokir tebasan yang masuk dari Sword Aura, berubah menjadi serpihan kayu yang memenuhi udara sebagai hasilnya. Haha, Divine Wood Guard telah diaktifkan dan dikendalikan oleh aku. Selanjutnya, terlepas dari apa yang kamu miliki, kamu semua pasti akan mati hari ini. Petik 2. Saat serpihan kayu dikirim secara eksplosif melintasi langit, Zen King dengan sungguh-sungguh melihat ke arah patung kayu kehijauan di dalam aula raksasa, yang mulai perlahan berdiri. Dengan tertawa kecil, dia berkata, Mu Chen, apakah kamu semua berasumsi bahwa berurusan dengan Xiahou akan dapat mengubah seluruh situasi begitu saja? Namun, kamu semua tidak tahu bahwa aku juga menunggu waktu. Haha, pada akhirnya aku masih menang. Petik 2. Saat Divine Wood Guard berdiri, sosok raksasa setinggi belasan meter terpancar dengan tekanan yang sangat besar, sementara rune bercahaya menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang sangat menakutkan memancar darinya saat ia mengambil langkah raksasa ke depan, menyebabkan seluruh aula raksasa berguncang dan bergetar setelahnya. Melihat ini, wajah Tang Meier dan yang lainnya menjadi pucat. Saat bayangan raksasa menyelimuti, mereka semua merasakan ancaman kematian. Akhirnya, mereka semua mengerti mengapa Zen King tetap tidak bergerak seperti batu bahkan ketika dihadapkan dengan kekalahan Xiahou. Ternyata dia tidak memiliki niat untuk melakukan konfrontasi langsung dengan Mu Chen dan kelompoknya sejak awal. Selama ini, dia telah mengulur waktu, menggunakan energi spiritual yang disedot dari tubuh Tang Meier dan yang lainnya untuk membangkitkan penjaga hutan ilahi yang menakutkan ini. Dari kelihatannya, penjaga kayu ilahi ini telah berhasil dikendalikan oleh mereka, dengan semua aspek situasi yang tampaknya telah mendarat di tangan mereka. Pada saat ini, tidak ada sedikit pun kesempatan untuk membalik situasi. Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen dan Luo saat mereka menatap Divine Wood Guard. Keduanya mampu merasakan bahwa penjaga kayu ilahi ini memiliki energi yang sangat kuat di dalamnya. Meskipun itu tidak setingkat ahli ranah sovereign, itu pasti jauh melebihi siapapun yang dari bencana energi spiritual. Meskipun kekuatan kita tidak dapat memungkinkan penjaga kayu ilahi ini untuk menunjukkan semua kekuatannya, apa yang terjadi selanjutnya lebih dari cukup untuk menunjukkan kepada kalian semua seperti apa rasanya putus asa. Menghadapi langit, Zen King tertawa kecil, wajahnya yang sedikit pucat penuh dengan kepuasan. Dengan lambaian lengan bajunya, segel tangannya berubah. Hanya untuk rune daun pohon yang bercahaya muncul ke permukaan dari dahi Divine Wood Guard. Di berikutnya langsung, dengan langkah besar, berlari langsung ke arah Mu Chen dan Luo Li. Saat melambaikan tangan besarnya, energi spiritual tanpa batas menyapu keluar seperti kuda yang merajalela, langsung menyelimuti keduanya. Desir, Mu Chen dan Luo Li langsung menembak mundur saat mundur. Mengepalkan tangannya, Devouring Demonic Dragon Spear muncul dalam sekejap, mengirimkan aura tak menyenangkan yang keluar. Detik berikutnya, bayangan tombak sengit sudah didorong ke arah tubuh penjaga kayu ilahi dengan kecepatan kilat. Namun, dihadapkan dengan serangan yang begitu sengit, itu hanya mampu meninggalkan goresan samar di tubuhnya. Suara mendesing, longsword di tangan Luo Li mulai menari, mengirim gelombang sword aura memancar keluar. Menghancurkan tepat ke tubuh Divine Wood Guard,
di mana garis miring sedalam 1 inci mulai terbentuk. Jelas, kekuatan destruktif serangannya sedikit lebih kuat dari Mu Chen. Namun, ketika dibandingkan dengan tubuh raksasa Divine Wood Guard, mereka tidak dianggap sebagai sesuatu yang tangguh. Jelas, penjaga kayu ilahi ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Haha, hambatanmu sama sekali tidak berguna. Sampai sekarang, kecuali ada orang yang telah melewati kesengsaraan jiwa ilahi mereka, penjaga kayu ilahi ini benar-benar tidak mungkin dihancurkan oleh orang-orang seperti kamu. Raung Zen King dengan tawa. Selama dia berurusan dengan Mu Chen dan Luo Li di sini, dia benar-benar bisa mendapatkan penjaga kayu ilahi ini. Pada saat itu, tidak hanya dia bisa benar-benar mendapatkan status di Istana Kayu Ilahi, yang sebenarnya, dia juga bisa mendapatkan penjaga kayu ilahi ini. Dengan kekuatannya, berapa banyak orang yang bisa menghalangi dia dan jalur kelompoknya dalam turnamen Akademi Spiritual hebat ini. Pemenang turnamen Akademi Spiritual hebat ini pasti akan mendarat di tangan Akademi Semangat Kayu mereka. Melihat kekuatan yang hebat dari pengawal kayu ilahi, bayangan tak berdaya dan kepahitan melintas di mata Tang Meier, Zhou Yuan, Su Huang dan yang lainnya. Dari kelihatannya, mereka benar-benar berakhir dalam situasi tanpa harapan. Memiliki kekuatan seperti itu, penjaga kayu ilahi ini lebih dari cukup untuk menyapu semua orang yang hadir di sini. Bahkan Mu Chen dan Luo Li berkolaborasi bersama mungkin tidak bisa mengalahkannya.